Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan kerinduan hati kita tertuju kepada Tuhan saja, lalu kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan menikmati lawatan Tuhan. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, lewat persoalan hidup itu, kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan.
semua rancangannya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu ya Allah. Kami merindukan jemahan kasih-Mu ya Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menyentuh setiap pribadi, setiap hati anak-anak-Mu. Dan saat ini, ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, firman-Mu itulah yang mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu menyadari, selama kita masih hidup di dunia ini, selalu akan ada persoalan, selalu akan ada masalah, ada tantangan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Dan itu pasti, saudaraku, ya, pasti selama kita masih hidup di dunia ini, selalu ada persoalan, tantangan, masalah yang akan kita hadapi. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena selama ini kita masih membiarkan keinginan-keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, menguasai hati dan pikiran kita. Ketika keinginan diri, hawa nafsu diri menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan selalu mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada semua keinginan diri dan hawa nafsu diri yang selalu menguasai hati dan pikiran kita, dan selalu merangsang ya kemauan kita untuk menikmati apa yang menjadi keinginan kita itu. Jadi kita harus sadar, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap ada, tantangan akan tetap ada. Ya saudaraku, nah selain itu kita juga harus sadar bahwa ada persoalan, ada masalah, ada tantangan hidup yang sebenarnya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan lewat semua persoalan, lewat semua tantangan, lewat semua masalah itulah Tuhan akan membentuk kita untuk menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki. Nah, persoalannya adalah kita harus bisa membedakan mana persoalan, masalah, tantangan hidup yang terjadi akibat karena keinginan diri dan hawa nafsu diri kita, dan mana persoalan hidup, masalah hidup, atau tantangan hidup yang terjadi karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membentuk kita, supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu selama kita hidup di dunia ini, kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Jadi kita harus jujur memeriksa hidup kita, ya. Kita harus serius memeriksa setiap tindakan hidup kita, supaya kita bisa mengerti. Ketika ada persoalan, kita sadar persoalan ini terjadi karena keinginan diri kita untuk menikmati dunia ini, atau memang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita.
Ya, karena firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam menjalani hidup ini kita harus mengerti ada proses pembentukan Tuhan atas kehidupan kita lewat berbagai persoalan, lewat berbagai tantangan, lewat berbagai masalah. Nah, ketika kita mengerti bahwa Tuhan seringkali membentuk kita lewat berbagai persoalan hidup, maka di dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi, kita harus terus melibatkan Tuhan. Artinya begini, setiap saat kita harus mencari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, terus membangun persekutuan dengan Tuhan, lalu belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, lalu kita melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan akan selalu sepikiran, seperasaan dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini yang terpenting, saudaraku. Lebih daripada itu, ketika ada persoalan datang, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita tidak akan takut menghadapi setiap persoalan itu. Kita tidak akan menjadi khawatir, kita tidak akan menjadi cemas, karena kita tahu kalau persoalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita tahu dengan pasti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai orang percaya. Sebab sepanjang hari hidup kita, sebenarnya kita terus dibentuk, kita terus diubah, kita terus dibaharui, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Pribadi yang serupa dengan Kristus yang saya maksudkan di sini adalah pribadi manusia yang sejati, yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara perhatikan itu, kita harus berjuang untuk mencapai standar hidup ini. Nah, lewat persoalan hidup itulah kita dibentuk, kita diubah, kita dibaharui. Itulah pentingnya kita harus memahami, kita harus memiliki kepekaan untuk bisa membedakan mana persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah hidup, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi karena itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan mana persoalan, tantangan atau masalah hidup yang terjadi karena kita mengikuti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita. Ini harus bisa kita bedakan. Kenapa penting bagi kita untuk memiliki kepekaan, bisa mengerti persoalan ini terjadi karena apa, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita tidak ceroboh di dalam mengambil setiap keputusan hidup. Karena kalau persoalan yang kita hadapi itu adalah karena keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka penyelesaiannya itu juga akan sederhana. Bagaimana caranya? Yang perlu kita lakukan hanyalah mematikan setiap keinginan diri dan hawa nafsu diri kita untuk tidak menikmati lagi apapun yang merupakan kesenangan hidup dunia ini. Itulah kenapa kita harus sadar sebagai orang percaya, memang kita harus belajar untuk tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Keinginan kita itu hanya satu,
belajar untuk menikmati Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kita. Kalau kita mengerahkan fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, semuanya itu tidak akan membuat kita menjadi khawatir, tidak akan membuat kita menjadi takut, tidak akan membuat kita menjadi cemas, ya, tidak akan membuat kita menjadi ceroboh untuk mengambil keputusan di dalam hidup ini. Karena kita tahu kalau persoalan yang kita hadapi itu diizinkan Tuhan supaya lewat persoalan itu kita dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, maka kita juga tetap percaya seperti janji firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, perhatikan itu. Kalau kita mengerti semua ini, saudaraku, kita tidak akan menjadi orang yang seringkali bersungut-sungut, gampang kecewa karena merasa seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, lalu kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku, ingat, kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak rugi. Karena yang rugi itu kita sendiri. Sebab di balik kematian nanti masih ada penghakiman. Dan apapun yang kita lakukan di sepanjang hidup kita di dunia ini, semuanya itu akan terbuka dengan jelas. Kitab kehidupan kita akan terbuka dengan jelas di hadapan pengadilan Tuhan. Disitulah kita baru menyadari bahwa ternyata kita salah di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak hidup mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kita hidup mengikuti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita sendiri. Tetapi saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah, sudah terlambat. Jadi mari kita sadar sebelum terlambat, supaya saat ini kalau ada persoalan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap percaya apapun persoalan itu selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita bisa menata jejak kehidupan kita, memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, lalu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu terus menyadarkan kami supaya kami memperhatikan cara hidup kami memperhatikan setiap keinginan diri, hawa nafsu diri kami, supaya kami tidak lagi hidup hanya mengikuti keinginan-keinginan diri, hawa nafsu diri yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Kami sadar sungguh ya Bapa, kalaupun ada persoalan dan itu terjadi karena Engkau mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, maka kami tetap percaya selalu ada jalan keluar. Engkau akan selalu menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan kami, sebab ketika kami hidup menuruti setiap kehendak Bapa di sorga, maka apapun persoalan, tantangan dan masalah yang terjadi, kami percaya disitulah Engkau membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini, saudaraku. Shalom.